Pak, tadi saya tertarik terhadap pertandingan yang di malam hari. Untuk di Kanjuruhan kemarin kan juga sempat ada rekomendasi untuk bermain di sore hari sebetulnya kan kemarin Pak. Untuk pada akhirnya tetap diputuskan bermain di malam hari. Nah, untuk di Indonesia sendiri Pak, untuk partai yang Persebaya Arema kan berarti kalau lihat Pak Nug yang tadi jelaskan itu kan high risk. Nah, high risk ini apakah itu untuk high risk itu diselenggarakannya baiknya di sore hari apa bagaimana Pak? Nah terus jika ada deadlock kayak kemarin, rekomendasinya untuk sore, cuman mungkin ada pihak yang pengen main malam gitu ya Pak. Itu keputusan terakhirnya sebetulnya harus ada di siapa Pak untuk misalnya ini harus sore atau ini harus malam gitu. Keputusan akhirnya tuh sebetulnya ada di siapa sih Pak yang menentukan jam tayang pada akhirnya gitu? Oke, kita lihat kepentingannya. Jadi sebenarnya keputusan akhir itu ada yang pada pihak yang memberi izin. Jadi polisi mengeluarkan satu prosedur perizinan, izin keramaian itu tentu saja ada alasannya untuk kepentingan bersama. Jadi gini, proses izin itu kan diajukan biasanya 2 minggu sebelumnya. Nah, ini jadi informasi ya. Waktu 2 minggu itu digunakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan perkiraan situasi. Jadi 2 minggu lagi kira-kira dia akan cek, dia punya istilahnya nih bahasanya bahasa koran banget nih, bahasa aparat. Dia akan melihat kalender Kamtibmas. Dalam proses 2 minggu menuju ke pertandingan sampai pada hari pertandingan itu kira-kira ada kalender Kamtibmas apa, misalnya pilkada atau misalnya kunjungan kenegaraan. Keluar dari situ, keluar analisa dari polisi sendiri, perkiraan situasi, jam-jam aman, hari-hari aman, waktu-waktu aman. Nah, sementara dari kita sepak bola, kita ada kepentingan komersial, yaitu hak siar dan sponsor. Pada jam 19, mulai jam 18 sampai pukul 21, itu adalah prime time. Di mana kalau TV, pasti penontonnya banyak. Nah, sepak bola ini hanya terkalahkan oleh sinetron, atau drama Korea, atau acara Liga Dangdut. Jadi Liga 1 ini bersaing dengan Liga Dangdut. Nah, kadang-kadang waktunya mepet. Bahkan ketika rating televisi ini ternyata Liga Dangdut lebih menjual, lebih revenuable, kadang-kadang pernah saya saat di PSSI, harus kita mengubah jam pertandingan menyesuaikan jam tayang dangdut tadi. Nah ini dari sisi komersial, dari sisi kita sepak bola. Tapi dari sisi polisi, keamanan, dia mengatakan lebih enak digelar jam 1 atau jam 3 sore. Nah, misalnya gitu kan. Kenapa? Karena menurut kami, ini meskipun homogen supporternya, satu klub saja, tapi jangan lupa, di antara supporter klub ini pasti ada faksi-faksi, ada bagian-bagian, ada kelompok-kelompok. Itu masuk di wilayah yang namanya crowd management. Jadi bagian tiketing, bagian keamanan, itu merencanakan crowd-nya seperti apa. Kelompok-kelompok supporter ini ditempatkan di mana. Harga tiketnya juga berbeda. Tentang waktu, kembali lagi ke waktu ideal menurut stakeholder keamanan publik adalah siang. Kalau terjadi apa-apa, masih mudah ditangani. Kenapa? Nggak perlu tambahan lampu. Ya kan langsung kelihatan, oh ini mana. Istilahnya tuh kalau di kita, di pengamanan, ada normal user, ada abnormal user. Normal user itu adalah orang yang datang, ingin menikmati dan menonton pertandingan. Abnormal user, ini orang stres yang datang ke stadion. Ini contoh ya, syukur-syukur pulang dapat jam. Waktu tadi memudahkan untuk melakukan seleksi mana yang normal user dan normal user. Tapi kalau ini dilakukan malam hari, tentu saja effortnya lebih besar. Pertama butuh penerangan khusus. Biasanya stadion kita ini terang di dalam, di luar gelap. Kenapa? Karena gensetnya hanya cukup untuk menghidupi lapangan sama ruang dalam. Sementara di luar, lampu-lampu yang ada itu oleh PLN dah lama putus.
bohlamnya atau mungkin karena nggak bayar sehingga diputus arusnya. Sehingga ada blind spot. Nah, ada area yang tidak bisa dimonitor. Dari sisi keamanan, ini membahayakan. Oleh sebab itu keluar rekomendasi main pada siang hari. Nah, kalau ternyata harus malam juga, harusnya ada mitigasinya. Misalnya nih, Panpel menyediakan genset cadangan untuk menyalakan lampu-lampu di luar stadion. Tapi ini biaya lagi. Effortnya lebih besar. Kedua, orangnya harus lebih banyak. Karena blind spot tadi. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan keamanan dan pertimbangan komersial yang harus kita temukan, kita satukan. Ini harus dilakukan pada saat persiapan tadi, tahap persiapan, tahap penyamaan persepsi. Sehingga pada saat pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, kurang lebih gitu.